Good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang oke, kondisi yang sehat tentunya, dan juga bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar ya. Karena pagi hari ini kembali Arin punya sesuatu yang spesial untuk Anda, dan kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol di talk show kita kali ini. Dan pagi hari ini kita ambil temanya agak spesial nih ya. Kader Jumantikku pahlawanku. Apa sih itu Jumantik, dan juga kenapa kader Jumantik ini disebut pahlawan ya? Nah, nanti kita akan ngobrol panjang dengan narasumber yang kali ini sudah hadir di studio. Selamat pagi, kembali ada Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Dok. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan Dr. Muhammad Dwi Hadi Isnalini ini sebagai Kabid P2P Dinkes Kota Cimahi. Kemudian juga karena kita tadi nyebut-nyebut mengenai kader Jumantik. Nah, kali ini kita juga kedatangan narasumber Ibu Sri Kumulawati sebagai Sekretaris Pokja 4 TP PKK Kota Cimahi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini ya tetap semangat ya para kader Jumantiknya. Ibu juga sebagai kader Jumantik ini Tentu ya. saja. Iya. Harus selalu semangat. Selalu semangat ya. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya di studio ya, Bu. Pertama kali. Betul. Aduh, Iya. deg-degan sekali Aduh, ini. tenang aja. Dokter Dwi juga akan ini ya membarengi gitu ya, Iya, membersamai insya Ibu. Allah. Jadi Terima kasih. ya kita akan ngobrol dan juga mungkin menjelaskan kepada good listeners, pendengarnya Mix Radio ini mengenai lebih jauh lagi mengenai DBD khususnya ya, demam berdarah dengue. Nah, kalau mengenai pengertian dari demam berdarah dengue ini sendiri itu sebetulnya boleh langsung dijelaskan, Dokter Dwi? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang istilah sebenarnya seperti kita sering dengar DBD ya, demam DBD. berdarah dengue, memang itu karena ada gejala demam, kemudian disertai adanya perdarahan. Ya, baik itu melalui bintik-bintik merah seperti itu, atau terjadi mimisan, atau mungkin juga yang berat itu kalau dia misalnya buang air besarnya itu sudah mulai hitam berdarah. karena sudah bercampur darah ya? sehingga fesesnya itu jadi hitam seperti itu. Dan memang ini jadi salah satu permasalahan di Indonesia ya. Seringkali menjadi wabah ini penyakit demam berdarah ini yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue seperti itu. Jadi memang di musim-musim penghujan ya, apalagi kalau kayak penghujannya ya seperti sekarang, kadang-kadang hujan berhenti seminggu, hujan lagi, itu malah lebih kita harus lebih waspada karena banyak air yang menggenang. Oh iya, betul. Kalau hujan terus-menerus setiap hari kan airnya yang Luber tergenang lah ya. terganti gitu Iya, ya. terganti. Nah, ini nyamuk Aedes aegypti itu senang pada air yang Menggenang jernih, itu. yang genang, Iya, yang jernih, yang bersih. Dia senang yang bersih justru seperti ya. itu. Iya. Nah, kalau dilihat dari kecenderungan mungkin masalah ini jadi wabah, kemudian juga musiman boleh dibilang, atau di musim kemarau juga ada aja kemungkinan karena di air bersih tadi ya. Iya, jadi sebenarnya ya hujan adalah salah satu faktornya karena kalau di luar ya dari air hujan seperti itu. Tapi kalau di dalam rumah itu misalnya vas bunga ya, ada penampungan airnya. Di situ juga bisa timbul tempat bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian tempat-tempat penampungan air ya, bukan hanya bak mandi seperti itu ya, atau di toren air seperti itu. Dan memang nyamuk Aedes ini kalau bertelur punya karakteristik, dia kalau telurnya itu nempel, makanya 3M itu juga salah satunya bukan hanya membuang airnya saja, tapi juga harus disikat karena dia nempel. Dikuras, disikat dinding-dindingnya seperti itu. Kalau dia nempel itu dia bisa bertahan 60 hari telurnya. Begitu kena air lagi, dia akan
hidup kembali lagi, bisa menetas seperti itu. Iya. Jadi dia dengan kecenderungan atau dengan tipenya menempelnya itu justru daya tahannya kayaknya daya tahannya lebih ini ya. Lebih jadi bisa dia bisa sampai 60 hari. 60 hari. Nempel. Sehingga juga bukan hanya di tempat penampungan vas bunga ya, juga di tempat penampungan dari dispenser. Kan kita sekarang banyak ya yang menggunakan dispenser. Betul. Nah, itu untuk penampungan airnya itu kadang kelupaan ya, nggak keperiksa. Bisa hidup di situ, bisa bertelur di situ. Betul. Kemudian kulkas juga biasanya ada penampungannya juga di belakangnya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau dari cara penularan dari DBD ini sendiri, apa harus digigit nyamuknya atau gimana tuh, Dok? Dan waktunya mungkin ya? Biasanya. Jadi kalau penularan memang pasti dari nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti yang memang membawa virus dengue itu, seperti itu. Dan ada kekhasan sendiri ya, memang jenis tertentu ya. Nyamuknya itu ada Aedes aegypti, ada juga yang albopictus ya. Albopictus itu yang biasanya di kebun-kebun seperti itu. Cuman memang mereka lebih kalau yang albopictus lebih di kebun banyaknya. Kalau yang Aedes aegypti ya di sekitar rumah gitu ya, di lingkungan rumah kita, sampai di dalam rumah juga ada. Iya. Dan ini yang biasa menggigit itu adalah yang nyamuk betina. Nyamuk betina, dan dia beredarnya ya atau sering menyerangnya itu, makanya suka disarankan kalau bisa tidur, terutama biasanya anak-anak nih usia di bawah 15 tahun kan tidur siang. Iya. Nah, itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Justru pas terang ya. Iya. Kan biasanya kalau bayi kayak gitu ya, pasti ada jam tidurnya tuh jam-jamnya segitu ya. Kemudian jam 4 sore ya. Jam 4 sore sampai jam 5 gitu ya. Nah, waktu-waktu itulah si nyamuk sering menggigit seperti itu. Nah, makanya pada jam-jam rawan tersebut kalau kita tidur kan kita nggak sadar ya lagi digigit sama nyamuk tersebut gitu. Dan nggak disangka-sangka ya kalau di jam-jam masih terang gitu kita malas pakai selimut atau mungkin ternyata nyamuknya justru menggigitnya dulu sebenarnya orang tua kita dulu itu sudah menggunakan kayak kelambu ya, kalau tidur tempat tidurnya pakai kelambu. Cuman sekarang kan panas ya, kelambu dicopot nggak digunakan gitu ya. Mungkin salah satunya kan itu untuk mencegah gigitan nyamuk seperti itu. Kalau sekarang mungkin ada juga produk-produk yang untuk bisa berupa lotion atau apa ya. Makanya ada yang diterbitkan oleh Kemenkes itu terkait 3M ya. Jadi bukan hanya membersihkan tempat air, menguras, mengubur, terus menutup ya. Ada 3M plusnya. Oh, ada plusnya. Plusnya salah satunya yaitu tadi menggunakan obat nyamuk seperti itu. Iya. Atau yang bisa dipakai di kulit ya, gitu boleh ya, pakai yang sistem lotion boleh, yang mau obat nyamuk bakar boleh, atau yang semprot gitu, yang aerosol gitu bisa efektif ya. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi sebetulnya DBD itu sendiri apa, kemudian juga yang menyebabkannya ya, virus yang dibawa oleh nyamuk jenis tertentu ini, kemudian juga jam-jam penularannya. Nah, kita mau sapa nih ya untuk Ibu Sri, karena ini di di PKK ya, PKK setiap kota, kemudian juga nanti turun di kecamatan, kelurahan gitu ya. Ini ada yang dinamakan kader Jumantik. Nah, sebenarnya apa sih peran dan peran serta dari kader Jumantik ini sendiri dalam menangani DBD yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dwi? Silakan. Baik, terima kasih. Kader PKK itu sebagai mitra pemerintah ya. Kita melaksanakan peran kami itu sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai kader, yaitu sebagai pendata, sebagai penyuluh, sebagai penggerak, dan juga sebagai pelaksana. Dalam peran kami ini lebih ke arah promosi dan pencegahan. Sebagai pendata mungkin bisa saya sampaikan di sini, kita terutama mendata rumah-rumah di sekitar wilayah sasaran kita, berapa jumlah rumah, dan nanti ketika kita selesai melakukan pemeriksaan jentik atau PSN itu, kita membuat laporan, data rumah mana saja yang sudah kita kunjungi, berapa jumlahnya,
dan mungkin kita bisa dan harus dilaporkan juga berapa rumah yang ternyata di rumahnya terdapat jentik. Oh, iya. Dan jentik itu diberi keterangan juga kita dapati di mana, apakah di bak mandi, di dispenser, atau tadi di tempat vas bunga, misalkan. Nah, itu kita data juga, dan berapa rumah yang bebas jentik, yang tidak ada jentiknya di rumah tersebut. Nah, itu kita laporkan ke puskesmas. Nanti puskesmas mungkin yang mengolah dan menentukan, oh wilayah ini mungkin masih banyak warga yang belum menyadari atau apa. Nanti itu salah satu fungsi dari kita sebagai pendata. Sebagai penyuluh tentunya kita melakukan penyuluhan terutama tentang PSN dan 3M tadi, 3M+. Sebagai penggerak kita bersama-sama juga mungkin dengan menggerakkan juga Bapak RT, Pak RW atau Bu RT, Bu RW-nya, tokoh-tokoh masyarakat ataupun juga tokoh agama, DKM, untuk misalkan menyebarluaskan di masjid atau di dalam pertemuan-pertemuan warga tentang pentingnya PSN ini. Menyuluh, penyuluhan ya, seperti menggerakkan mereka untuk menggerakkan warga agar bisa dari rumah masing-masing untuk menyadari pentingnya pemberantasan sarang nyamuk ini. Dan sebagai pelaksana tentu saya sebagai kader Jumantik yang melaksanakan pemeriksaan jentik ke setiap rumah. Ke rumah-rumah ya. Rumah-rumah. Disisir gitu ya, tiap rumah ya. Iya. Repot kalau dikerjain sama rekan-rekan dari Dinkes ya. Betul. Dibantu oleh para kader Jumantik. Aduh, luar biasa. Pemerintah gitu kan. Ya tugas kita seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk semuanya. Walaupun untuk saat ini mungkin seminggu sekali asalnya, terus tapi kita ini tidak udah bisa masuk musim hujan kayaknya. Kita tidak bisa semua rumah kita langsung datangi, kunjungi setiap minggu. Jadi mungkin di minggu ini di wilayah RT berapa 1 rumah misalkan gitu ya. Nanti minggu depannya di RT yang berikutnya. Tapi semua harus terdata nih ya. Harus terdata karena keterbatasan kader ya. Jadi kita harapkan sih dari masing-masing rumah, karena ini sudah sering digaungkan, mulai tergerak untuk mulai dari rumah masing-masing. Diawali dari rumah masing-masing nih. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang jadi kader Jumantik ini? Misalnya apa anggota PKK aja atau ibu-ibu di setiap wilayah itu ada yang direkrut misalnya jadi kader Jumantik, gimana sih Ibu? Ya, baik. Kader Jumantik itu kan singkatan mungkin ya, untuk memudahkan ya. Jumantik Juru Pemantau Jentik. Ya, jadi awalnya adalah kader-kader PKK terutama yang diberikan pelatihan khusus, terutama mungkin oleh Dinkes yang diberikan pelatihan khusus untuk bagaimana caranya kita melakukan PSN. Itu tidak hanya kader PKK saja, dan kita seperti kader Posyandu, kader Posbindu diberikan tugas khusus untuk melakukan pemeriksaan yang jentik. Tadi ya, tugas-tugasnya. Jadi itu dari bisa dari PKK-nya sendiri, terus dari apa? Posyandu, Posbindu, kader Posyandu atau kader Posbindu gitu. Kita semuanya. Saya pikir sama-sama. Jumantik itu Jumat pemeriksaan jentik. Ternyata juru pemantau jentik ya. Betul. Karena kalau di wilayah saya tuh tiap hari Jumat harus laporan gitu ya, di rumahnya ada jentik. Jadi dikira Jumat itu ya. Pemeriksaan jentik. Oke. Dan mungkin untuk Anda, good listeners yang juga ingin melihat secara live, kita juga live di Dinkes Cimahi Care ya, di Instagramnya. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan di 085 161 280929 atau melalui DM Instagram di Instagramnya Dinkes Cimahi Care atau di 929 Mix Radio. Nah, kita nanti akan lanjut lagi mengenai gimana sih sebetulnya cara memberantas sarang nyamuk, kemudian juga jentik tadi ya, yang ternyata nempelnya bisa sampai 60 hari ya Dok ya. Nah itu kemudian juga ini sebetulnya bisa apa, cara hidupnya atau masa hidupnya si jentik itu sendiri, terus telurnya itu berapa lama. Nanti kita akan lanjut setelah kita simak yang satu ini. Tetap di 92,9 FM Mix Radio.
Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di talk show kita pagi hari ini dengan tema Kader Jumantikku Pahlawanku, yang ternyata Jumantik itu adalah juru pemantau jentik, katanya Bu Sri ya. Nah, kita masih juga ada hadir sebagai narasumber, ada Dr. Dwi sebagai Kabid P2P Dinkes Kota Cimahi, kemudian juga Ibu Sri Kumulawati sebagai Sekretaris Pokja 4 TPPKK Kota Cimahi, sekaligus juga sebagai kader Jumantik ya Bu ya. Nah, kita juga live di Dinkes Cimahi Care di Instagramnya, kemudian juga untuk Anda yang mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan di 085-161-280929 dan juga bisa melalui live Instagramnya di Dinkes Cimahi Care maupun di 929 Mix Radio. Nah, kini kita lanjut lagi mengenai masa penularan atau masa inkubasi ya dari DBD itu sendiri. Boleh Dok diterangkan sebenarnya masa inkubasinya itu berapa hari sesudah seseorang terkena atau tertular gitu, Dok? Mungkin. Iya. Jadi nyamuk DBD ini setelah menggigit ya, dia itu bisa sampai 4 sampai 7 hari ya. Kemudian bahkan bisa lebih ya sampai 3 sampai 15 hari, dan itu menimbulkan gejala demam tinggi. Dulu ya. Ya, demamnya tinggi terus menerus ya. Jadi misalnya itu di atas 37 terus gitu, atau sampai 38 gitu ya, di atasnya terus seperti itu. Nah, ini yang memang jadi yang harus kita waspadai seperti itu, karena banyak penyakit juga yang sekarang yang mirip-mirip gitu ya, demam gitu ya. 1 sampai 3 hari udah demam seperti itu. Demamnya terus kemudian tinggi terus menurun. Makanya kalau biasanya di tempat pelayanan gitu ya, kalau sudah demam lebih dari 3 hari, dilakukan pemeriksaan laboratorium diperiksa trombositnya, atau mungkin juga sebelumnya dilakukan pemeriksaan tes antigennya ya dengan NS1 seperti itu, bisa jadi lebih cepat gitu dia diketahui. Nah, kalau memang sudah ada penurunan trombosit, ya itu sudah bisa dipastikan bahwa seseorang bisa terkena dari DBD tersebut. Sehingga memang kalau orang lagi demam itu dianjurkan untuk banyak minum seperti itu, biar darahnya itu lebih encer gitu ya, seperti itu. Nah, turunnya trombosit itu jadi satu-satunya indikasi atau satu dari sekian banyak tanda-tanda orang yang terkena DBD? Jadi kalau tanda secara fisik ya, tadi di awal kita bilang memang ada diikuti adanya perdarahan, demam dengan adanya perdarahan ya. Biasanya dilakukan torniket, dia langsung di lengan ini dilakukan pembendungan, nanti keluar di sekitarnya itu langsung bintik-bintik. Ya kayak pembuluh, karena dia pembuluh darahnya pecah-pecah seperti itu. Atau memang tanpa dilakukan pembendungan juga sudah ada bintik-bintik merah ya, atau ada mimisan seperti itu. Kalau memang dia udah demam, udah sampai mimisan seperti itu, atau tadi yang melena itu ya, fesesnya hitam, ya itu udah itu karena ada perdarahan di dalam pencernaan itu seperti itu udah lebih berat lagi gitu kondisinya seperti itu. Jadi kita kepada masyarakat kalau memang ada demam udah lebih dari 3 hari, sebaiknya periksa ke klinik ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lah seperti itu, untuk ditindaklanjuti lebih jauh seperti itu. Jangan dibiarkan seperti itu, karena kalau udah trombosit kita turun apalagi di bawah 100.000, wah itu sudah berat untuk relapse-nya lagi, naikinnya seperti itu. Lagi akan butuh waktu lebih lama seperti itu. Jadi segera ya begitu, kalau misalnya ada tanda-tanda demam lebih dari 3 hari, sebaiknya segera diperiksakan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat tuh kalau demam kayaknya cuma masuk angin biasa gitu ya. Karena memang hampir mirip. Mirip ya gejalanya. Ada ngilu, pegel-ngilu, nah itu gitu nggak enak badan gitu ya. Mual itu. Ternyata bisa berbagai macam ini ya penyakit, dan salah satunya mungkin DBD. Iya, makanya sering didiagnosa banding tuh dengan tipoid biasanya gitu. Jadi pemeriksaan lab lebih lanjut. Labnya lebih lanjut sebaiknya dilakukan. Iya. Dan disarankan kalau kayaknya sebelum 3 hari juga periksa aja ya
Kalau misalnya kalau sudah 3 hari? Sebelum 3 hari biasanya nanti penurunan trombositnya belum terjadi. Oh gitu. Jadi kalau demamnya sudah lebih dari 3 hari, segera sebaiknya diperiksakan seperti itu. Nanti biasanya oleh tenaga medisnya atau oleh dokter dilakukan pembendungan ya tourniquet itu untuk melihat apakah ada petikenya atau tidak seperti itu. Tapi itu juga tidak menjamin gitu ya. Begitu ada petikenya belum tentu juga belum tentu juga DBD. Makanya biasanya dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu periksa juga trombositnya. Dan memang kalau di rumah sakit orang yang sudah positif DBD itu trombositnya diperiksa setiap hari. Apakah terjadi penurunan atau dia perbaikan meningkat gitu. Dikontrolnya tiap hari ya? Iya, kalau di rumah sakit itu diperiksanya tiap hari gitu untuk melihat apakah dia meningkat lagi trombositnya atau menurun. Justru menurun. Ini kalau dari mungkin contoh kasus gitu biasanya sulit nggak untuk menaikkan lagi jumlah trombosit itu? Apa harus dengan obat? Atau kadang ada yang bilang katanya minum jus jambu atau gitu. Itu sebetulnya untuk meningkatkannya lagi dengan cara apa sih, Dok? Ya, jadi gini. Kalau untuk meningkatkan trombosit memang tergantung dari kondisi tubuh seseorang seperti itu. Jadi memang kalau makanya tadi disarankan banyak minum gitu ya, banyak minum supaya juga aliran darahnya lancar ya kan, untuk menurunkan demamnya juga, kemudian untuk supaya tadi diharapkan kalau memang kayak kemarin ada yang bilang jambu merah gitu ya untuk menaikkan gitu ya. Memang secara ilmiah sampai sejauh ini belum pernah, saya juga belum pernah baca ada literatur yang menyampaikan bahwa itu efektif gitu ya. Tapi selama ini karena dia minum jusnya banyak ya kan, itu juga membantu gitu. Kalau di rumah sakit kan diinfus gitu, kalau di rumah kan tidak gitu. Cuman sebaiknya kalau terutama untuk anak-anak, kalau memang sudah ada penurunan trombosit seperti itu ya baiknya dirawat gitu, karena kita kan udah mual nih, ya kan, udah demam, mual, biasanya malas makan, malas minum, susah masuk. Nah itu makanya kenapa kalau di rumah sakit dilakukan dibantu dengan infus gitu, seperti itu, jadi, supaya cairan tubuhnya juga tetap terjaga. Terutama ya itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami demam atau anak-anak mengalami demam, segera saja ke fasilitas kesehatan, biar dipantau setiap hari. Kemudian juga apa yang harus dilakukan dan mungkin penanganannya lebih tepat gitu tepat. Ya. Nah, kalau mungkin bisa diingatkan lagi nih ya bahwa nyamuk Aedes aegypti ini bisa berkembang biak. Untuk good listeners ya, diingatkan lagi berkembang biaknya itu biasanya di mana sih bertelur dan jadi jentik gitu, di tempat-tempat apa saja tadi, mungkin bisa di reminder lagi untuk good listeners. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini punya kekhususan gitu ya. Dia sukanya di air yang bersih. Justru di air bersih. Jernih yang jernih. Makanya kalau di kubangan-kubangan yang airnya coklat itu dia tidak. Malah dia air yang tergenang bersih dan airnya tenang. Gitu. Yang airnya menggenang dan tenang, itu dia menyenangi untuk bertelur di situ. Dan itu telurnya nempel di dinding-dinding tempat wadah yang genangan air tersebut. Sehingga makanya salah satunya yaitu menguras dengan cara menyikat. Disikat juga. Seperti itu. Jadi perkembangannya itu sejak dia menetas ya, telurnya itu menetas jadi uget atau jentik ya. Jentik kan itu karena di daerah lah ya. Dia telurnya itu si jentik itu menggantung di permukaan air. Jadi kalau dia masih menggantung di permukaan air itu baru netas, dia bisa hidup kurang lebih 4 sampai 17 hari. Itu dia menggantung di permukaan air. Setelah itu kalau dia sudah jadi pupa atau kepompong itu yang dia bisa gerak-gerak sampai ke bawah-bawah. Itu yang kepalanya udah lebih besar gitu ya. Itu kurang lebih bisa hidup itu di air itu 1 sampai 4 hari sebelum dia menjadi nyamuk dewasa. Jadi perjalanannya itu dia menjadi jentik dulu, kemudian jadi pupa, baru jadi nyamuk dewasa. Jadi kurang lebih
21 hari lah 21 dia. hari. Sejak menetas itu. Makanya masa sih selama 21 hari kita nggak bersihin gitu ya tempat-tempat kayak gitu. Tapi ya itu salah satunya mungkin di tempat kayak penampungan dispenser kayak gitu luput dari ini ya perhatian kita gitu ya. Terutama belakang kulkas tuh kayaknya jarang-jarang orang meriksa gitu jadi ya. kalau dia udah bisa bergerak ke bawah gitu, jentik yang kita bilang biasanya jentiknya udah gerak-gerak ke bawah gitu ya. Itu sebenarnya udah jadi pupa atau kepompongnya itu. Sudah mau jadi nyamuk dewasa. Kalau dia masih berupa jentik awal, dia nempel aja di permukaan air itu ngegantung. Itu. Kalau udah bisa bergerak itu udah mau jadi nyamuk tuh. Geraknya hanya di atas permukaan airnya saja gitu. Di awal-awalnya ya. Gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk nih ya mengenai jentik. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ke Bu Sri ya. Sebenarnya apa sih yang tadi sudah dijelaskan bahwa kadar jumantik itu apa, kemudian juga berasal atau direkrut ya, diambilnya dari siapa saja gitu ya. Nah sebenarnya kalau yang dilakukan apa saja sih yang dilakukan oleh kader jumantik ini gitu. Kemudian juga kalau tadi Dokter Dwi juga menerangkan si nyamuknya itu karakteristiknya apa sewaktu jadi jentik kemudian pas mau jadi nyamuk gitu ya. Nah ini kalau cara memberantas sarang nyamuknya itu bagaimana gitu? Dimulai dari apa ya yang dilakukan oleh para kader ini? Ya. Baik, mungkin untuk yang bisa dilakukan oleh kader mungkin atau yang biasa dilakukan oleh kader, terutama kita memberikan penyuluhan tentang PSN tadi ya dan 3M+, terus melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk tadi ya, terutama nyamuk DPD. Kegiatannya itu memberantas tadi telur, jentiknya dan kepompongnya di tempat-tempat pembiakannya. Tadi sudah diulas sedikit juga ya tempat pembiakannya di mana, di tempat-tempat ternyata yang tergenang air yang bersih, justru yang tenang dan bersih. Nah, cara pemberantasan sarang nyamuk itu dilakukan dengan istilahnya kita sudah sering mendengar 3M plus gitu ya. M yang pertama yaitu menguras dan menyikat. Ditegaskan lagi ya, tidak hanya menguras, tapi kita harus sikat juga karena tadi menempel ya, sudah lebih jelas tadi. Tempat-tempat penampungan air seperti bak air gitu ya, di kamar mandi gitu, terus di drum tempat ada kan sebagian juga yang tidak menggunakan bak tapi di pakai drum itu ya? drum air itu, terus juga ada yang di ember. Nah itu penampungan air, tempat penampungan airnya harus dikuras dan disikat minimal 1 minggu sekali, misalkan itu yang paling minimal. Terus yang berikutnya yang M kedua yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air tadi, ataupun tidak hanya di kamar mandi, ya di luar mungkin menampung air itu harus dalam keadaan tertutup rapat. Terus M yang ketiga adalah memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat penampungan air, misalkan seperti botol kemasan. Ya, kalau tutupnya terbuka, terus ada air hujan masuk, airnya jernih, tenang. Nah itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk juga, atau air kemasan gelas yang dibuang sembarangan, misalkan yang sudah botol, terbuka. Gelas-gelas, betul. bekas air kemasan. Jadi kita terutama juga berkaitan juga dengan di kadernya ada pemilahan sampah. Nah lebih baik itu kita pilah mana barang-barang atau tempat-tempat yang sekiranya bisa menjadi tempat penampungan air, kita mungkin bisa sisihkan, kita pisahkan, dan nanti itu sebetulnya barang-barang itu bisa menjadi nilai ekonomis, ya betul, bukan menjadi tempat berkembang biak penyakit gitu ya, terutama DBD itu. Karena tadi disebutnya 3M plus, ya plus yang lainnya sudah sebagian juga tadi ada dibahas oleh Dokter Dwi. Mengganti air vas bunga, kadang kita lupa, didiamkan saja, ternyata
di situ airnya kan jernih. Nah, itu bisa menjadi tempat penampungan air. Terus ataupun di halaman, kadang kita ada vas bunganya yang pakai kayak tatakan piring gitu. Ya, betul. Nah, itu kan di situ airnya menggenang. Walaupun kecil sedikit, tapi itu bisa jadi. Kalau nggak diganti-ganti ya kalau nggak diganti-ganti bertelur di situ. Betul. Seperti itu. Atau kadang yang sering saya temuin juga, jadi ini di tempat minum burung. Burung di sarangnya kan diberi tempat minum. Nah, itu kadang nggak terperhatikan juga, nggak diganti itu menjadi cuman ditambah gitu ya, kalau yang melihara burung itu dibuang, padahal mungkin itu tadi sudah menempel, tidak disikat, menempel di situ, akhirnya tetap bisa berkembang biak jentik. Ya minimal diganti dikuras atau dibersihkan 1 minggu sekali juga. Terus juga membersihkan saluran atau talang air yang mungkin rusak atau di talang air itu ada yang menggenang. Nah, itu kadang luput dari perhatian kita. Itu juga bisa menjadi tempat. Ini bisa dibantu sama bapak-bapak ya, karena urusan talang naik ke genteng kayaknya urusan bapak-bapak nih. Itu yang rusak atau tidak lancar menyebabkan air menggenang. Nah, itu bisa juga menjadi tempat berkembang biaknya jentik. Betul. Terus juga kita bisa menaburkan bubuk larvasida. Kalau kita bilangnya abate gitu ya. Kalau saya taunya taunya kita abate. Larvasida itu bisa kita peroleh secara gratis di puskesmas. Betul ya, Dok ya? Ya, itu sebetulnya. Itu kadang-kadang ada yang suka nawarin loh buku rumah-rumah gitu ya. Ini katanya dari puskesmas, tapi ternyata harus dibeli. Dibeli ya. Sebetulnya kita bisa memperolehnya di puskesmas secara gratis ya, Dok ya. Iya. Itu kita taburkan di tempat-tempat penampungan air biasanya yang volumenya besar, mungkin yang banyak, yang sulit dijangkau dan untuk dikurasnya dikuras, agak susah untuk ya. Nah, itu seperti itu. Kayak toren mungkin ya. Betul. Ya, seperti toren gitu. Atau kita juga bisa memelihara ikan di kolam atau di tempat penampungan air. Kita memelihara ikan. Tadi mungkin salah satunya memasang kasa agar nyamuk tidak masuk ke rumah. Memakai kelambu sudah jarang dilakukan ya. Atau juga yang lainnya tadi memakai atau kita menggunakan obat-obatan yang mencegah gigitan nyamuk. Obat nyamuknya ya. Betul. Itu mungkin salah satu cara pemberantasannya. Cara pemberantasan. Yang macam-macam yang saya temui pengalaman saya. Nah, itu dilakukan oleh para kader selain penyuluhannya, kemudian menyarankan gitu ya. Tapi kontrol langsung juga ya, turun langsung ya. Harus. Kalau ada yang bandel nih ya, nggak mau, itu diperiksa gitu berapa hari sekali. Itu merata nggak sih kalau di Kota Cimahi ada yang bukan survei ya, maksudnya para kader itu turun ke lapangan untuk mengingatkan masyarakat itu selalu di Kota Cimahi? Di Kota Cimahi rutin. Sudah rutin beberapa tahun. Udah lama lah, Dok ya, sejak kita ini melakukan pencegahan. Rutin dilakukan oleh kader ya, tadi 1 minggu 1 kali kita mendatangi ke semua rumah-rumah yang ada di wilayah. Cuma karena banyaknya cakupan gitu, jadi kadang minggu ini di sini terbagi, gitu ya. Kadang terbagi seperti itu. Iya. Nah, kalau mengenai, mungkin bisa diingatkan lagi untuk good listeners, tanda-tanda kemudian juga mungkin diagnosa dari orang yang terkena DBD. Selain karena demam itu sendiri, tadi Dr. Dwi sudah menerangkan demam itu bisa penyakit apa aja juga banyak ya yang mengalami gejala demam, tapi secara khusus mungkin yang terkena DBD ini punya tanda-tanda bagaimana itu, Dok? Silakan. Ya, jadi kalau secara khusus memang yang namanya DBD itu disertai adanya petikei atau pembuluh darah yang pecah di bawah kulit ya. Jadi ada timbul bintik-bintik merah. Tapi saat ini juga nggak selalu disertai seperti itu. Jadi ada DBD yang memang tanpa gejala, tidak demam gitu ya. Tiba-tiba ada yang demam setelah 5 hari tahu-tahu muncul gitu, atau baru muncul demamnya malah sudah disertai dengan perdarahan seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita waspadai. Jadi
demamnya memang itu tadi dia tidak pernah turun di bawah 37 gitu ya. Jadi tetap di atas terus gitu ya, demamnya berturut-turut. Cuman ada juga yang tadi tidak bergejala. Oh, justru jadi ada ya yang tidak. Sebaiknya kalau udah mulai ada rasa pegal-pegal, terus ya rasa kayak demam gitu ya, meriang gitu ya, walaupun tidak tinggi. Kalau memang sudah beberapa hari dan tidak ada perubahan, sebaiknya ya di hari ke-4 atau ke-5 periksa gitu ke fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi demam itu tadi ya, terus pegal-pegal juga ternyata ini ya ada, pokoknya terutama nggak untuk anak-anak. Karena anak-anak kan nggak biasanya ya, memang kalau anak-anak yang balita biasanya rewel lah ya kalau nggak enak badan, nggak enak gitu badan ya. gitu. Tapi kan kadang-kadang mereka juga merasa cuman demam aja dan masih bisa beraktivitas. Ini memang beberapa kejadian telat ya kondisinya, tahu-tahu dia sudah mengalami panas tinggi mendadak. Sebelumnya memang pernah ada gejala demam tapi dianggap sudah sembuh. Tahu-tahu beberapa hari kemudian dia demam lagi dan timbul perdarahan. Kalau sudah timbul perdarahan dan apalagi kesadarannya sudah berkurang, wah itu sudah masuk ke namanya tahapan dengue shock sindrom gitu. Ada DSS lah ya. Seperti itu. Kalau udah seperti itu memang akan penanganannya lebih berat lagi gitu, dan kalau tidak bisa ditangani bisa mengakibatkan kematian gitu. Jadi DBD itu berbahaya karena bisa menimbulkan kematian, dan ini tidak hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun bisa terjadi gitu. Memang paling banyak anak di bawah usia 15 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga ya bisa terkena ya. Nah, kalau di kota Cimahi ini sendiri, Dok, karena kita sudah sekitar 1 bulanan ini masuk ke musim hujan ya. Kalau tingkat jumlah yang terkena DBD, jumlah kasus DBD di kota Cimahi ini gimana, Dok, di awal tahun ini? Iya. Jadi kami melalui tim surveillance memang juga kita melakukan pendataan, dan pemegang dari program DBD-nya kita melakukan pemantauan, dan memang di tahun ini kita mengalami peningkatan lagi. Oh gitu ya. Kalau tahun lalu kita setahun itu ada kurang lebih 330 kasus. Tahun ini baru berjalan sebulan lebih sampai hari ini kita sudah ada 130 kasus. Oh gitu. Dan memang kita sejak beberapa bulan dari tahun 2023 akhir juga pernah mengadakan PSN gitu ya. Kemudian juga kita melalui media sosial dari teman-teman puskesmas, kemudian dari Dinkescare juga menyampaikan terkait kewaspadaan terhadap DBD ini gitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kader juga, Bu Sri menyampaikan bahwa memang jumlah kadar terbatas, dan memang harus pemeriksaan jentik itu harus setiap minggu sebaiknya gitu. Tapi kan tidak bisa fokus di situ terus, pasti pindah-pindah ya Bu ya. Dan ini memang kita berharap kerjasamanya dengan masyarakat gitu, karena si nyamuk Aedes aegypti ini dia itu diameter terbangnya itu bisa 200 meter. Waduh, jadi di kecil-kecil ini ya. Di radius 200 meter itu dia bisa sekali terbang dia bisa 50 meter gitu ya. Bisa pindah lagi 50 meter gitu. Jadi mungkin dari orang yang terkena atau ini bisa. Jadi kalau misalnya satu wilayah, tadi Bu Sri menyampaikan, oh ini daerah misalnya RW di sini aja ya, RW di sini kita periksakan, oh bebas nih jentiknya. Tapi kalau RW tetangganya tidak bebas jentik, berarti di situ kan banyak juga nyamuk dewasa. Dan nyamuk dewasanya bisa terbang ke daerah yang bebas. Sudah dinyatakan bebas jentik gitu ya, dan bisa menyerang orang yang ada di daerah yang bebas jentik. Makanya ini harus bersama-sama kewilayahan, tidak bisa satu wilayah orangnya senang bersih-bersih, wilayah sebelahnya tidak. Nah, karena nyamuknya bisa kemana-mana, dan ya bukan hanya di lingkungan rumah sebenarnya kan. Kalau anak-anak kan bisa di sekolah, seperti itu kenanya ya. Gitu aja. Bisa di sekolah. Makanya ini berdasarkan kewilayahan, semua wilayah harusnya kita bersama-sama menjaga kebersihan ini untuk sama-sama membasmi sarang nyamuk. Betul. Gitu. Jadi tidak boleh ada sarang nyamuk lah di lingkungan kita, terutama di kota Cimahi. Dan kami juga berharap
ya tetangga-tetangga Cimahi juga melakukan hal yang sama. Iya. Karena kita kan nanti Cimahinya udah bergerak, Cimahi dikelilingi oleh wilayah lain gitu ya. Iya, bertetanggaan. Jadi emang nggak bisa bergerak sendiri, harus bersamaan. Betul. Harus sama-sama ya. Iya, betul. Nah, ini sepertinya memang itu ya, kenapa disebut katanya kader Jumantiku pahlawanku tuh ternyata kerjaannya lumayan ini ya, lumayan berat ya. Iya. Karena selain di wilayahnya sendiri juga dia harus bekerja sama dengan wilayah-wilayah sekitarnya untuk sama-sama memberantas sarang nyamuk itu ya. Dan tantangannya juga besar karena tidak semua masyarakat mengizinkan kalau kita mau periksa. Iya, betul. Itu. Kita izin mau masuk, mau lihat ya Bu ya. Iya. Itu kadang-kadang kita ditolak. Iya. Gitu. Dengan alasan privacy. Iya. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi nah itu ya tantangannya, selain menyadarkan kemudian juga ngahayu-hayu gitu ya Bu ya, berat juga ya ternyata peranan kemudian juga pekerjaannya kader Jumantik ini ya untuk bisa mengingatkan masyarakat terutama itu ya. Ya memang. Nah untuk meriksanya juga ternyata. Untuk meriksanya tantangan, Betul. untuk mengingatkan karena kami pernah di suatu wilayah ya di Cimahi gitu ya, kita melakukan PSN itu ke rumah masyarakat yang di rumah tersebut ada yang terkena demam berdarah. Iya. Dan sedang dirawat, pas kita periksa lagi, dan sebelumnya sudah diperiksa oleh kader, sudah disampaikan kayak gitu. Pas kita periksa lagi, itu di dispensernya, di tempat penampungan airnya kita temukan jentik. Jadi kan ya itu tadi namanya untuk merubah masyarakat itu memang perlu perilaku ya, kemudian merubah kebiasaan perilaku itu harus terus menerus gitu. Itu yang udah kena ya, apalagi yang belum masih ditemukan ya jentik. Iya. Dan mungkin kalau untuk kasus yang sudah terkena DBD ada ini khusus nggak sih, langsung misalnya kalau ada laporan bahwa ada anggota keluarganya yang terkena DBD atau dirawat, kader Jumantiknya langsung misalnya kontrol juga ke rumah tersebut atau gimana Bu tindak lanjutnya kalau ditemukan kasus misalnya? Tentunya kita mendatangi keluarga tersebut, misalkan mendata dan kita laporkan ke puskesmas gitu. Nanti tindak lanjutnya seperti apa, dan kita tetap melakukan tugas kita di sekitaran, terutama karena tadi nyamuknya terbang ke sana, kita sampai lebih 200 meter ya, harus lebih memperhatikan di sekitarnya. Dan untuk yang terkena kasus tentunya kita harus laporkan ke puskesmas ya, untuk pengawasan nanti mencegah juga jadi menyebar luas menjadi wabah di wilayah itu yang ada kasus. Iya betul. Nah karena beratnya tanggung jawab kemudian juga yang dilakukan oleh Jumantik, nanti kita korek lagi ya suka dukanya jadi kader Jumantik tuh gimana gitu ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita sudah sampai di sesi terakhir perbincangan kita di pagi hari ini. Sudah menjelang siang ya. Masih mengenai kader Jumantik dan juga DBD secara keseluruhan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dwi ya. Nah, sebelum kita nanya-nanya gimana sih suka dukanya jadi kader Jumantik, sebenarnya tadi off air sudah jelasinnya sedikit ya. Bu Dewi nih ternyata panggilannya mengenai suka dukanya jadi kader Jumantik. Tapi sebelumnya sepertinya kita bahas ini pertanyaan yang udah masuk ya. Kayaknya bapaknya udah penasaran kenapa nggak dibaca-bacain aja katanya pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak Ardi yang sudah bertanya di 085161280929 nih. Katanya ada sedikit ceritanya. Saya kan katanya sering makan di warung A. Nah, secara nggak sadar saya minum air yang ternyata ada jentik nyamuknya katanya ya. Kemudian sadarnya itu waktu saya lihat sisa air dalam gelas ternyata banyak jentiknya. Mana saya sering makan di warung itu katanya. Nah, sebenarnya apa sih akibatnya? Ini bukan menularnya nyamuk dan sebagainya, tapi apa akibatnya kalau jentik nyamuk minum katanya Dok? Boleh nggak sih nanya seperti itu? Iya. Terima kasih. Jadi kepada Bapak yang Pak Ardi yang tertelan jentik nyamuk ya. Jadi kalau
masuk ke dalam saluran pencernaan, begitu masuk ke lambung itu mati. Semua bakteri juga sebenarnya dengan asam lambung itu sebenarnya fungsinya juga salah satunya tadi ya membunuh seperti itu. Tapi kalau memang bakterinya terlalu kuat ya juga tidak baik gitu ya, bisa makanya seseorang bisa timbul diare seperti itu. Betul. Tapi apabila Bapak tadi tidak sengaja meminum jentik ya, mungkin juga jumlahnya juga tidak terlalu banyak dan tidak mengalami gejala apapun, misalnya ada jadi mual atau sampai muntah atau mungkin sampai diare, ya insya Allah mah tidak ada udah masalah. tertangani oleh asam sudah, lambung oleh ya. pencernaan kita sendiri sudah dinetralisir sehingga betul. sudah dibuang juga udah udah mati gitu duluan gitu ya. Iya. Nah, untuk Pak Ardi mudah-mudahan cukup puas ya dan nggak usah minum lagi air yang ada jentiknya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini pertanyaan yang tadi tertunda ya. Itu sebenarnya suka dukanya jadi kader Jumantik dan mungkin ada pengalaman paling berkesan Bu selama menjadi kader Jumantik, silahkan disampaikan. Oke. Ya. Tentunya dalam melakukan kegiatan kita pasti akan merasakan mengalami yang namanya suka dan duka gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah saya bisa menjalankan peran saya ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan gitu ya. Ya sukanya jadi bisa silaturahmi antar warga gitu ya. Jadi lebih saya kenal. Ya lebih kenal, jadi tahu warga di wilayah saya terutama mungkin satu RW minimal. Jadi tahu nih saya bisa silaturahmi, bisa mengenal antar warga. Kita juga mungkin selain sambil memeriksa jentik itu kita bisa ngobrol juga, atau misalkan melihat keadaannya mungkin ada yang perlu dibantu, misalkan ada yang sakit atau apa, kita bisa merujuk misalkan ke puskesmas. Itu ya salah satu sukanya gitu yang ada kita, selain hanya untuk memeriksa jentik, mengenal, kita juga bisa melihat keadaan tetangga sekitar kita apa saja gitu. Lebih peduli ya. Atau mungkin juga kita bisa menginfokan ya, menyuluhnya tidak hanya tentang jentik tapi apa yang menjadi isu-isu saat ini, misalkan terutama di kesehatan. Selain tentang jentik juga kita harus tentang stunting ya, karena kita juga sebagai kader posyandu kita bisa menginfokan info-info yang lain. Sukanya itu salah satu sukanya kita tidak hanya satu sisi tapi bisa sekaligus ketika kita melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan jentik. Ya kalau yang lainnya mungkin kita bisa ngajak partisipasi penghuni rumah tersebut, misalkan untuk ber-PHBS ya, berperilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satu indikatornya adalah memberantas jentik gitu ya. Kalau dukanya tadi yang terutama mungkin pasti dirasakan oleh hampir semua kader Jumantik adalah kalau misalkan ada penolakan tadi, kita datang dengan niat baik, ternyata kurang mendapatkan respon yang baik, itu tentu menjadi salah satu duka kita. Tapi insya Allah itu tidak menjadi hambatan ya. Tetap semangat dong ya Bu. Semangat. Tentunya kitanya juga nggak ngotot ya. Kita komunikasi dengan baik-baik, mungkin memberikan penjelasannya juga baik-baik. Nggak rusuhan, misalkan harus sabar gitu, karena memang yang akan kita datangi itu ke rumah warga itu tadi ke tempat-tempat mungkin yang privasi mereka harus kita lihat gitu. Tapi selama ini alhamdulillah bisa kami atasi lah gitu, bisa dengan secara yang baik-baik juga ya. Kalau ada yang orang sedikit rumahnya agak judes-judes sedikit mah ya nggak apa-apa ya, kan ini buat kebaikan ya Bu ya, untuk kebaikan semuanya. Nah gitu. Kalau harapannya Ibu kan sebagai kader PKK kemudian juga kader Jumantik sekaligus gitu ya, harapannya mungkin untuk good listeners, untuk pendengar, untuk masyarakat Cimahi gitu ya, harapannya gimana, atau mungkin harapannya terhadap Dinkas gitu ya. Silahkan disampaikan Bu. Baik. Mungkin sebelumnya saya menambahkan sedikit. Tadi sempat ditanyakan ya pengalaman yang paling berkesan. Buat saya pernah Dinkes itu mengadakan pemeriksaan jentiknya silang.
Silang tuh gimana? Silang tuh maksudnya saya dari kelurahan A tapi memeriksa di kelurahan C. Iya. Nanti yang dari kelurahan C memeriksa di kelurahan B. Nggak kenal dong, Bu. Gimana? Nggak kenal. Oh iya. Iya, itu di istilahnya apa ya? Semacam dilombakan juga ya untuk apa ya? Refreshing juga lah kita. Iya, Jadi nggak bosen ya di lingkungan sendiri. Ya, dan kita juga jadi tahu di wilayah lain di luar yang selama ini menjadi wilayah kerja kita seperti apa. Mungkin ada inovasi-inovasi dari wilayah lain yang bisa kita terapkan di wilayah kita. Misalkan ada yang diharuskan, misal setiap rumah ada tanaman lavender misalkan, atau ada cairan dari sereh itu ya untuk mencegah nyamuk misalkan. Oh, ternyata itu salah satu pengalaman yang menarik untuk saya. Bertukar ilmu juga ya. Ya, betul. Itu yang pengalaman yang menarik untuk untuk saya terutama gitu. Bisa melihat di wilayah lain seperti apa pelaksanaan melaksanakan tugas kita sebagai kader Jumantik itu dilaksanakan apa saja dan seperti dengan apa. bentuk apa. Ya, kalau tadi yang ditanyakan harapan saya sebagai seorang kader Jumantik, tentunya saya berharap semoga apa yang selama ini sudah saya lakukan mendapatkan ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kebaikan untuk saya dan untuk semuanya kader Jumantik. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami lakukan memberikan manfaat gitu ya untuk yang lainnya. Semoga seperti itu. Dan juga harapan yang lainnya, karena tadi keterbatasan jumlah kader dan kader Jumantik itu biasanya tidak hanya kader Jumantik ya. Kita sebagai kader Posyandu juga ngerjainnya banyak. Ya, banyak yang harus gitu. Betul. Kami sangat mengharapkan sesuai juga yang digaungkan oleh Kemenkes bahwa satu rumah itu satu kader Jumantik. Oh gitu ya. Jadi maksudnya bukan kita kader diam di rumah situ misalkan atau yang memeriksa rumah itu, saya tidak, tapi ingin adanya pelibatan dari penghuni rumah itu sendiri. Betul. Boleh ayahnya, misalkan oleh ibunya atau anaknya, kakak atau adik yang ditugaskan sebagai Jumantik di rumah itu, yang bertugas untuk memeriksa secara mandiri, tidak selalu dilakukan oleh kader. Nggak usah nunggu kader ya. Ini. Kalau mereka di rumahnya sendiri kan tentu lebih nyaman mungkin ya, tidak tempat-tempat privasinya mungkin tidak ada, tapi kita harapkan juga tentunya kejujurannya gitu ya, bukan hanya melaporkan saja ke kader. Nggak ada gitu. Ternyata ada. Jadi kita membangun kepedulian warga rumah itu sendiri untuk menjaga kebersihan di rumahnya sendiri. Karena semuanya dimulai dari dalam rumah sendiri ya, sebelum ke lingkungan yang lebih besar. Itu untuk agar pelaksanaan PSN ini lebih efektif dan efisien mungkin ya. Jadi kalau mereka memiliki kepedulian untuk menjaga rumahnya sendiri bebas dari jentik. Kalau setiap rumah seperti punya, itu satu aja gitu ya yang peduli, anaknya atau bapaknya atau ibunya gitu. Mungkin nanti rumah-rumah yang lain, insya Allah lingkungan kita jadi bebas jentik. Amin. Gitu. Semoga ya. Dan terima kasih loh untuk para ibu kader Jumantik ini yang udah luar biasa, nggak dibayar kan? Dok. Halo. Ya, jadi mudah-mudahan pahalanya itu berlipat-lipat dengan keikhlasan ya melakukan pekerjaan ini gitu ya. Nah, mungkin ada pesan dan juga himbauan dari Dr. Dwi dari Dinas Kesehatan untuk good listeners, untuk warga Kota Cimahi, silakan. Iya, kepada seluruh warga Kota Cimahi, seperti tadi perbincangan kita dari awal ya, jadi kami berharap peran sertanya dalam PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dan itu bukan tugas dari kami sebenarnya untuk memberantas sarang nyamuk. Jadi memang kewajiban dari kita semua individu ya untuk terhadap lingkungan ya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar kita seperti itu. Dan tadi peran ibu kader itu juga memang luar biasa gitu ya, seminggu sekali harus memeriksakan jentik, dan satu kelurahan kadernya juga tidak puluhan, tidak ratusan gitu loh. Kadang sedikit ya. Sedikit, memang sedikit, dan yang bisa melakukan pemeriksaan jentik juga terbatas gitu. Dan kita memang mengajarkan, dan kepada masyarakat juga untuk memeriksa jentik ya kita harus menggunakan alat bantu penerangan seperti itu. Jadi intinya laksanakanlah 3M. Seperti itu, laksanakan 3M, kalau bisa plusnya lebih baik lagi.
Dan kemudian untuk semua masyarakat apabila ada yang terkena tadi kami sampaikan untuk jangan menunda-nunda. Apabila mengalami demam ya lebih dari 3 hari, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama untuk anak-anak balita. Karena anak-anak balita ini daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak terlalu tahan dengan gempuran dari virus dengue ini, ya akibatnya bisa fatal seperti itu. Jadi ya, tetap yang kita lakukan adalah melakukan 3M, kemudian kalau ada yang terpapar atau terkena, ya secepatnya diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Dan kami Dinas Kesehatan sangat mendukung program yang dilakukan oleh ibu-ibu kader. Kalau tadi ditanyakan terkait masalah honor, memang karena kader itu bukan di bawah kami di Dinas Kesehatan. Dan kalau kami hanya bisa mendukung dengan hal-hal yang terkait kompetensinya, kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi ya, dulu ada silang untuk kegiatan, insya Allah tahun ini juga ada ya, tinggal tunggu tanggal mainnya nanti ya. Kita akan melakukan lomba lagi, bocoran ini. Jadi siap-siap ya, semua wilayah kader-kadernya yang mendengar nih untuk bersihkan lingkungan karena nanti akan dilombakan. Hadiahnya umroh. Hadiahnya pokoknya umroh, lumayan. Kalau ada dikumpulin. Seperti itu. Jadi ya kami selalu berupaya ya. Kami juga menyiapkan fogging ya. Masih mengalokasikan untuk pelaksanaan fogging, tapi fogging ini adalah hal terakhir ya. Dan dia hanya membunuh nyamuk dewasa seperti itu. Dan kita lakukan penyemprotan di tempat-tempat yang memang sudah ada kasusnya seperti itu. Tapi yang utama tadi adalah lakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Iya, betul. Itu. Nah, itu ya good listeners ya. Jadi kita sudah dengarkan gimana pengalamannya para kader Jumantik, suka dukanya, kemudian juga supportnya dari Dinas Kesehatan ternyata luar biasa juga. Dan siap-siap nih katanya untuk lingkungan di seputaran Kota Cimahi bakal ada lomba kebersihan gitu ya lingkungan, terutama dalam hal ini pemberantasan sarang nyamuk kayaknya ya. Jadi siap-siap, tapi nggak hanya karena lomba aja ya. Setiap hari harus udah bersih dan melaksanakan PSN tadi ya, pemberantasan sarang nyamuk. Oke, good listeners, dan terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaannya, dan kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di kali ini. Terima kasih atas kehadirannya para narasumber. Mudah-mudahan nggak kapok untuk diundang lagi berbincang dengan good listener semua. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara dan juga ada Rafa, ada Rizky juga. Kita undur pamit dan sampai jumpa.